Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhagat hillati illa wa farjihullah, amma ba'd. Segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang banyak hadir bersama kita, hadir tengah-tengah kita, juga Bapak Lurah Cilangkap, juga Al-Ustadz Ahmad Surya, juga para guru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah luar biasa semangatnya dari jauh-jauh hari, ya, ngeluarin tenaganya, hartanya, para donatur semuanya. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan diganti berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Capeknya buat maulid, mudah-mudahan menjadi sebab Allah kabul segala hajat-hajatnya. Juga menjadi sebab saya bisa hadir ke tempat ini. Saya punya saudara Akhinal Mahbub Babang Yuda, ya, Abu Fadlan, kita doain mudah-mudahan juga keluarga besarnya panjang umur, sehat afiat, Allah kabul segala hajat dunia akhirat. Bu, lagi arisan apa gimana itu? Repot banget kayaknya. Ibu-ibu nggak bisa diam, saya doain lakinya kawin lagi. Ayo, ini nggak bisa diam, saya doain pulang dari sini buang-buang air. Lah kan kamar mandi buang-buang air, mandi buang-buang air. Bukan saya doain diare, enggak, saya doain buang-buang air. Shallu ala Muhammad. Ini hari kampung kita ngadain maulidan, gembira dan bersyukur, berkah banget nih. Mudah-mudahan pulang dari sini hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Yang punya utang biar pada lunas. Pada banyak utang bagaimana tuh? Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid yang kita rayakan saat ini tujuannya agar senantiasa kita ingat kepada Habibuna Muhammad. Biar kita ingat sama Rasulullah. Sebab kita sering melupain Rasulullah. Kita sering banget cuekin Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling baik, manusia terbaik, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Rasulullah kepada kawan dan juga lawan. Kalau baik sama orang baik biasa, tapi kita lihat Rasulullah baik kepada orang yang jahat sekalipun kepadanya. Rasulullah ngajarin kita akhlak biar kita jadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan paling pulang dari sini anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang suami bisa menjadi suami yang saleh, yang istri bisa menjadi istri yang salehah. Amin ya Rabbal. Rasulullah ngajarin kita akhlak baik kepada orang baik dan juga kepada yang jahat. Kita lihat kisah pada saat Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu luar biasa. Nabi tidak langsung meninggalkan kota Mekah begitu saja. Nabi Muhammad pada saat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sebelumnya ke rumah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nabi kabarkan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa ia yang akan menemani Nabi hijrah ke Madinah. Setelah dari rumah Sayyiduna Abu Bakar, Nabi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Nabi ke rumah Sayyidina Ali nggak ngajak Sayyidina Ali untuk hijrah bersamanya. Malah Nabi suruh Sayyidina Ali agar malam ini kamu tidur di tempat tidurnya Nabi.
Sayyidina Ali malam itu disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Dan Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib syal atau ridaknya Nabi yang berwarna hijau yang biasa Nabi kenakan untuk tidur, dijadikan selimut. Akhirnya Sayyidina Ali nurut apa kata Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa nggak diajak aja? Yuk Ali, bareng-bareng kita hijrah bersama Abu Bakar Siddiq ke kota Madinah. Ama Nabi enggak, malah disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Jawabannya, karena di pundaknya Nabi, di sisinya Nabi masih banyak amanat-amanat yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy yang harus dikembalikan. Nabi titipkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada mereka semuanya. Jadi dulu namanya bank belum ada. Dulu belum ada bank. Bank BCA, Bank BRI, Bank BSI, Bank Diamond, Diamond mah es krim, Bank Danamon, Bank Bangtut juga kagak ada. Dulu orang kalau punya harta banyak, mereka titipkan kepada seseorang yang mereka yakini jujur dan amanat. Dan saat itu mereka yakini tiada orang yang paling jujur dan amanat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu Nabi begitu dicinta, dipuji, disayang oleh mereka orang-orang Quraisy, dan Nabi mendapatkan julukan Muhammad Al-Amin, sosok Muhammad yang sangat amanat. Akan tetapi setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi yang tadinya dipuji, Nabi jadi dicaci maki. Yang tadi Nabi dicinta, Nabi jadi difitnah. Dibutakan mereka dari kebenaran. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi biarpun mereka orang-orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Nabi, mereka tetap minta tolong sama Nabi. Mereka tetap titipkan hartanya kepada Nabi Muhammad, karena mereka tidak dapati saat itu orang yang paling jujur dan seamanat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlaknya Nabi. Biarpun mereka sering bikin susah Nabi, mereka sering bikin kesel Nabi, bahkan di akhir saat Nabi Muhammad hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka berniat untuk membunuh Rasulullah. Mereka berniat untuk membunuh Rasulullah. Gak ada orang yang paling jahat sejahat seseorang yang berniat untuk membunuh seseorang. Mereka orang kafir Quraisy berniat untuk membunuh Rasulullah, sampai mereka rapatkan cara untuk membunuh Rasulullah di rumah kakek moyangnya Nabi di Darun Nadwa. Dulu rumahnya Qusay, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kejam, sadis. Tapi biarpun mereka jahat sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap jaga harta mereka dengan penjagaan yang baik. Sampai saat Nabi hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tidak telantarkan. Nabi tidak langsung tinggalkan begitu saja harta-harta mereka orang-orang Quraisy yang sebagiannya adalah orang-orang kafir. Nabi Muhammad titipkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk nanti dikembalikan kembali kepada pemiliknya masing-masing. Shallu ala Muhammad. Coba tuh kejadian sama kita. Kita kan kadang suka ketemu sama orang yang kadang-kadang suka bikin gemes. Tahu nggak model-model orang yang suka bikin kita gemes seperti apa? Seperti dia orang kalau lagi butuh dia datang ke kita. Kalau lagi butuh datang ke rumah kita. Sopan banget, luar biasa. Basa-basinya panjang lebar. Tahu-taunya mau minjem duit. Minjem 100 biar silaturahmi enggak putus. Emangnya layangan. Tahu-tahu minjem duit, ya Allah, lu basa-basi panjang lebar, lu minjem duit aja. Kita mah kalau ada orang mau minjem duit, kita bantu. Kita bisa, kita bantu, kita tolongin. Cuman kadang ada orang luar biasa, aneh bin ajaib.
Saat minjem duit sopan banget, giliran ditagih ngambek. Giliran ditagih galakan dia sama kita. Giliran ditagih nomor kita diblokir. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Nggak ada. Ini kelihatan semua muka-muka orang kaya. Amin. Saya doain pulang dari sini buka dompet, buka tas isinya merah-merah semua. Amin. Nggak enak buka dompet isinya golok lagi. Apalagi dulu kita kayak diledekin banget. Ya Allah, duit gopean gambar apa yang lembaran tuh gambarnya monyet. Buka dompet, ya Allah, monyet lagi. Tapi kalau yang merah-merah pakai peci, rada anteng gitu. Mau belanja, mau makan, nggak pakai nanya dulu harganya berapa, nggak pakai ngitung-ngitung, langsung makan. Coba kita ketemu sama orang-orang yang rada ngeselin kayak begitu. Orang kalau misalkan ngutang, sebenarnya udah tahu ngutang, udah tahu minjem duit, harus siap untuk ditagih. Ini perkara hutang, perkara yang penting. Sampai kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, yaghfiru dzunub asyuhada illa den. Dosa-dosanya para syuhada, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka diampunkan kecuali kalau dia punya utang. Orang yang mati di jalan Allah aja semua dosanya diampunin, kalau dia punya utang, tak dulu. Artinya ini perkara yang penting, jangan dianggap remeh. Hutang tetaplah hutang. Sampai kalau misalkan ada orang yang meninggal, pasti keluarganya atau anaknya setelah disolatkan jenazah atau sebelumnya berdiri megang mic. Kalau saya punya orang tua, kalau saya punya saudara, ada utang piutang sangkutannya, tolong kabarkan kepada keluarga. Ini perkara yang penting, jangan dianggap remeh. Orang kalau ngutang harus siap untuk ditagih. Jangan ngambek. Dan kita sebisa mungkin jangan ngutang. Sebisa mungkin jangan ngutang. Kita nggak ngutang nggak bakal mati, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Emang tapi sulit luar biasa, hampir keceplosan sulit. Nggak ngutang nggak bakal mati. Sebab sekarang orang model ngutang ada dua macam. Yang pertama emang dia butuh. Yang kedua penyakit. Ngutangnya demen, ngembaliinnya enggak. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini yang punya utang biar pada lunas. Yang ngutang sama kita juga biar pada ngelunasin. Amin ya Rabbal. Maka momen Maulid saat ini ngingetin kita sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah nyusahin orang. Nabi Muhammad tuh demen girangin orang. Nabi Muhammad luar biasa baiknya sama orang. Yang sering nyusahin orang maki. Ini kalau ditanya semua, kira-kira pada cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau mau masuk surga, ayo kuatkan cinta kita sama Rasulullah. Ditanya semua yang hadir, mau masuk surga? Kalau mau masuk surga jangan ngegosip. Mau masuk surga? Kau masuk surga jangan ngegibah. Mau masuk surga Pak? Jangan galak-galak sama istri. Ibu masuk surga? Jangan galak-galak sama suami. Pulang dari sini jangan melotot-melotot lagi sama suaminya. Semua yang hadir mau masuk surga? Mau sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Itu di belakang bilang sekarang katanya. Beban hidup udah berat tuh. Nabi Muhammad nggak pernah nyusahin orang. Sampai ibunya sendiri aja disebutkan dalam Simtut Durar saat ngandung Rasulullah hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah nggak pernah ngerasain berat. Ringan bawaannya, nggak ada keluhan-keluhannya sama sekali, seperti pada umumnya ibu-ibu sedang hamil ataupun hendak melahirkan. Ibu-ibu kita Pak, istri kita Pak, kalau lagi hamil itu luar biasa perjuangannya. 9 bulan dia udah baik, ngandung buah hati kita, anak kita menjadi tempat tinggal pertamanya di dalam perutnya. Kita alhamdulillah. Yang laki nggak ngerasain yang namanya hamil. Tapi kalau mau ngerasain boleh juga.
Pulang dari sini kita beli kelapa 2 batok. Kita ikat di perut kita, ya Allah. Tuh kita ngelihat emak-emak hamil 8 bulan, apalagi udah 9 bulan, jalan kemana-mana berat banget kayaknya, ngap banget. Kan tuh perut nggak bisa ditaruh dulu. Di kondangan dibawa juga, mau ke Indomaret dibawa juga, mau ke pasar dibawa juga, mau ke Ragunan dibawa juga, kemana-mana tuh perut dibawa. Tidur telentang ngap, madap ke kanan, madap ke kiri kayak kegencet. Tengkurap lebih serem lagi. Belum lagi orang biasa kalau hamil muda, ngidamnya macem-macem aneh-aneh. Kadang rada-rada ngancem. Bang, lu kagak beliin, emang lu mau anak lu ileran? Kita diancem kayak begitu, masa anak gua ileran kita beliin? Kadang-kadang tengah malam pengen dibeliin rujak bebek, tau rujak bebek? Ada lagi orang ngidam pengen manggah muda, ada lagi pengen makan kue cincin, ada lagi orang ngidam aneh, tiba-tiba pengen megang pala botak. Ya Allah. Rasulullah saat di dalam kandungan ibunya gak pernah nyusahin. Bahkan saat lahirnya aja keajaiban-keajaiban Allah tampakkan. Keajaiban-keajaiban Allah munculkan. Wahinama baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wasama. Rasulullah saat lahir, kapan lahirnya Rasulullah? Lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul, lahir di hari tahun gak otak mah. Harus tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dari perut ibunya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain, bahwasanya para anbiya wal mursalin dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka lahir dari perut ibunya, bukan dari tempat keluar kiri. Nabi Muhammad saat lahir dalam keadaan sujud, kemudian pandangan dan tangan mengarah ke langit, seakan-akan Allah ingin mengabarkan ini Muhammad adalah kekasihku, Muhammad Habibullah, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Sampai saat lahirnya Nabi Muhammad, cahaya sangat terang benderang berbarengan dengannya cahaya Nurul Mustafa, sampai sang bidan yang bernama Ummu Syafa dia bilang fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusuri Rum. Saat lahirnya Nabi Muhammad, saya melihat cahaya yang sangat terang menyinari barat dan timur, sampai saya punya mata dapat melihat sebagian istana-istana yang ada di negeri Rum. Dan saat lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam sepadam-padamnya. Berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, yang dulu orang-orang jahiliyah nyembah berhala, nyembah patung, semua berhala tersebut hancur dan runtuh saat lahirnya Nabi Muhammad. Seakan Allah ingin mengabarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat lahirnya Nabi Muhammad, saat itu lahirnya aja udah cakep, udah indah banget. Nabi Muhammad adalah orang yang paling cakep, dan gak ada orang yang cakep secakep Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi udah cakep bawaan lahir, sebab Nabi saat lahir maktunan, makhulan, maktu asurrah. Saat lahir matanya udah pakai celak, sudah dalam keadaan terhitan, sudah disunat, dan tali pusarnya sudah terputus. Shallu ala Muhammad. Kita saat lahir gimana? Darah banyak banget keluar dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad udah cakep bawaan lahir. Kalau kita cakep banyak sebabnya. Yang cakep, ganteng, cantik dari lahir banyak. Yang cakep karena make up juga banyak. Ada lagi yang cakep karena skincare-nya juga cakep. Ada lagi yang cakep karena kamera handphonenya cakep. Ada lagi yang lebih bahaya, filternya cakep banget. Itu kita lihat di foto putih mulus,
jerawat 1 titik kagak ada, keriput 4 tahun 50 tahun ke atas kagak ada. Giliran ketemu yang difoto putih mulus, ketemu hitam dekil kumel hidup lagi. Ya Allah. Makanya kalau cari jodoh Bu, Pak, buat anaknya apa buat siapa, hati-hati. Jangan mau ketipu sama foto, jangan mau ketipu sama filter. Jadilah orang yang apa adanya. Maka momen Maulid saat ini kita berusaha biar kita makin cinta sama Nabi Muhammad. Jawab yang kompak semuanya. Kira-kira cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Alamatul mahabbah al-ittiba. Alamat cinta adalah mengikuti orang yang dicintainya. Cinta tanpa bukti, maka cinta tersebut yang cukup digombalin manusia, cukup di PHP-in manusia biasa. Nabi Muhammad jangan digombalin juga dong. Nabi Muhammad jangan di PHP-in juga dong. Kita ngaku cinta sama Rasulullah, tapi kita sering cuekin Rasulullah, sering nganggap remeh sunnah-sunnah Rasulullah. Nih dari sekian yang banyak, coba ini mah ngetes doang. Yang bawa siwak coba keluarin siwaknya. Nah, nggak nyampe 10 orang saya jamin. Coba yang bawa handphone angkat tangan, bawa handphone. Nggak angkat tangan, saya doang handphone hilang. Semua saya yakin pada punya handphone, pada bawa handphone. Kenapa? Penting. Padahal ini siwak jauh lebih penting daripada handphone kita. Dan berapa banyak di antara kita baru pertama kali ngelihat yang namanya siwak, atau nggak pernah megang yang namanya siwak. Padahal ini siwak adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Sholat kita pakai siwak, kata Nabi, rakaatan bisiwak khairum min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat kamu sholat pakai siwak, sholatmu diangkat menjadi lebih afdol dari 70 rakaat. Salah satu yang dicintai oleh Allah, sunnah Nabi Muhammad, dan sangat dibenci oleh syaitan. Pakai siwak kita beli, jangan nunggu oleh-oleh haji sama umroh. Kadang udah punya siwak, itu siwak setahun kagak ganti-ganti. Bau jigong, naudzubillah. Siwak kita beli murah harganya di toko-toko terdekat. Nggak bisa beli di toko-toko terdekat, beli di online. Beli dah yang harganya paling murah dan yang udah gratis ongkir. Itu kadang ibu-ibu kita, Pak, peniti aja beli di online. Handphone jutaan bisa kita beli. Kadang-kadang pakai belagu-belagu kredit 3 tahun. Handphone Vivo, Oppo, Samsung, iPhone, berjuta-juta bisa kita beli. Siwak seakan-akan kita nggak mampu, cuman 3.000, 7.000, paling mahal 15.000, nggak bisa kita beli. Mau taruh di mana muka kita di hadapan Nabi Muhammad? Ternyata kita masih hanya mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, tapi masih males dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Maka pulang dari sini ingetin kita sosok Nabi Muhammad, agar kita semua menjadi cinta kepada Nabi Muhammad, dan anak-anak kita semua menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal wa mughalibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Saya izin mengundurkan diri, langsung pamit karena langsung ngejar ke hutan panjang Kemayoran, kemudian ke Petukangan Ciledug. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.